Mari kita membuka Alkitab kita. Saya membaca dari surat Petrus yang pertama, ayat 1 dan 2. Nanti dilanjutkan dengan surat Petrus, ya, 2 Petrus pasal pasal yang ketiga. Jadi ada pembahasan mengenai gereja di sana dan akhir zaman. Mari kita lihat ayat demi ayat. Surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Petrus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, dan ia dibentuk, diperlengkapi, dipersiapkan menjadi rasul selama 3,5 tahun bersama Yesus Tuhan kita di bumi ini. Dan ia diminta oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya. Ia menjadi soko guru dari gereja pertama di Yerusalem, di mana ada Yohanes dan ada Yakobus yang mendampinginya. Petrus benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan dan memimpin gereja mula-mula di Yerusalem. Dan akhirnya pada waktu ia ditangkap, dipenjara, dan mau disalibkan, karena memang orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan bukan warga negara kerajaan Romawi, hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman dipancung kepala, tetapi disalib. Pada saat itu Rasul Petrus meminta supaya ia disalibkan terbalik karena ia merasa tidak layak kalau disalibkan seperti Kristus. Dan surat ini ditujukan oleh Petrus kepada gereja-gereja Tuhan yang ada di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan di Bitinia. Dan dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana penanaman gereja dimulai dalam Kisah Para Rasul, lalu pertumbuhan gereja di Asia Kecil, Asia Besar, sampai Eropa, dan kemudian pembentukan atau penyebaran pembangunan gereja di seluruh dunia melalui misi yang dikerjakan para rasul dan murid-murid Kristus. Terbentuklah gereja pertama di Yerusalem, kemudian gereja di Antioquia, dan di tempat-tempat lain. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja tadi, bahwa sudah ada dimulai di hari Pentakosta, pada masa itu Petrus berdiri memberikan khotbah dan banyak orang bertobat, ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dan sejak itu gereja berkembang, bertumbuh, menyebar ke seluruh dunia. Dan itu gereja secara institusional, tadi saya sudah katakan, bahwa gereja secara institusional, gereja yang masing-masing berbeda-beda. Ada perbedaan karena politik, karena doktrin, karena penafsiran, karena bahasa, karena tempat, karena situasi yang membutuhkan, dan sebagainya. Sehingga ada muncul berbagai institusi yang besar di dalam konteks saat ini, ada gereja Roma Katolik, ada gereja Lutheran, ada gereja Calvinis, ada gereja Pentakosta, ada gereja Metodis, ada gereja yang disebut gereja Ortodoks, ada Ortodoks Timur, ada Ortodoks Rusia, ada gereja Kristen Koptik, beragam gereja yang ada di seluruh dunia. Tetapi satu di dalam satu pengakuan iman yang benar, yaitu bahwa di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16, bahwa di dalam pengakuan iman yang benar bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, mengakui keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, meyakini bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, dan anugerah itu turunnya dari Allah, karya Kristus yang memberikan kita hidup yang baru, hidup yang kekal. Nah, ini gereja. Siapa gereja? Ya tentu secara individu dan secara komunitas. Jadi saya ulangi, ada gereja secara institusional, ini gereja yang kelihatan, dan ada gereja yang secara organis, yaitu secara kehidupan, yaitu secara individu dan komunitas. Jadi semua mahasiswa di kelas ini adalah anggota gereja secara institusional, tetapi juga gereja secara individu dan komunitas. Nah, gereja ini adalah milik Tuhan, kepalanya Kristus, dan dalam proses pelayanannya paling tidak ada pelayanan yang internal dan ada pelayanan yang eksternal. Gereja di dalam perjalanan sejarahnya sampai saat ini selalu berhubungan dengan konteks zaman, baik di dalam kondisi zaman awal-awal gereja pada masa kerajaan Romawi, atau juga di dalam kehidupan berfilsafat dalam konteks abad pertengahan sampai dengan reformasi, pada masa Renaissance sampai zaman modern, dan sekarang masa postmodern. Gereja mengalami perkembangan dan mengalami suatu proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Tetapi harus diingat,
sumber dasar daripada kehidupan bergereja adalah Alkitab. Berpusatkan kepada Kristus, meninggikan kemuliaan dan keagungan Allah Bapa, dan meyakini bahwa keselamatan hanya karena anugerah. Ini gereja. Dan apa tugas-tugas gereja dan tanda-tanda kehidupan bergereja? Tentu sudah kita pelajari. Yang paling penting adalah secara internal tentu gereja melaksanakan ibadah, pelayanan persekutuan. Ada juga di dalam gereja kita mengetahui ada yang namanya kelas-kelas sekolah minggu, kelas-kelas katekisasi, ada pedalaman Alkitab, ada sel-sel grup, ada kelas-kelas yang membina jemaat, dan sekaligus melangsungkan sakramen-sakramen, mendengarkan khotbah, memuji-muji Tuhan, dan berdoa. Ini adalah kehidupan dari gereja. Tetapi gereja tidak hanya berhenti di dalam komunitasnya, tapi gereja menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi dunia. Maka gereja itu secara komunitas maupun individu, dia akan menyaksikan kasih Tuhan kepada pihak lain melalui pelaksanaan dua hal, yaitu pelaksanaan mandat Injil, mengabarkan berita Injil kepada banyak orang dari segala bangsa, di segala tempat. Yang kedua, menyelenggarakan mandat budaya, ikut terlibat di dalam mengelola bumi, bekerja di dalam pemerintahan, berusaha dan berbisnis, dalam sosial politik, ekonomi. Gereja secara individu, bukan secara institusional ya, gereja secara individu, yaitu kita sekalian, itu beraktivitas menjalankan misi Allah di bumi ini sampai Tuhan datang kembali, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam Alkitab memang tidak ada istilah Tuhan datang kedua kali, yang ada sampai Tuhan datang kembali. Jadi masa dimulainya datangnya Tuhan kembali itu akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peristiwa gempa bumi itu sudah pasti terjadi, peristiwa adanya orang-orang yang menyesatkan, baik yang internal maupun eksternal, adanya tipu daya, adanya masalah-masalah kelaparan, adanya perang, itu semua masih dalam masa-masa di mana menjelang kedatangan Tuhan kembali. Di dalam Alkitab tidak dituliskan zamannya, waktunya, tanggal, bulan, tahun, kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tidak disebutkan. Memang ada tanda-tandanya, tetapi tanda-tanda itu sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak lama tanda-tanda kehadiran atau kedatangan Tuhan kembali. Nah, itu disebut akhir zaman. Jadi akhir zaman itu akhir dari semua peristiwa yang akan terjadi di dalam bumi ini. Di dalam surat Petrus yang kedua, di pasal yang ketiga, surat Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, dituliskan ada tiga fase daripada kehidupan di bumi. Saya bacakan ayatnya adalah demikian. Di ayat 5, demikian sampai ayat 7, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air, dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi ini adalah menjelaskan tentang dari Adam, bumi yang sekarang ini dari Adam ke zaman Nuh, dari zaman Nuh sampai sekarang. Jadi ada namanya keberlanjutan keberadaan bumi. Tapi dalam masa itu ada fase pertama di zaman Adam sampai ke zaman Nuh, dari zaman Nuh ke zaman kita. Nah, ini jadi ada buminya Adam, buminya Nuh, dan itu berlanjut sampai kita, nanti ada bumi yang baru. Antara zaman Nuh sampai kita, itu menjadi bumi yang lama yang sekarang kita tinggali dengan miliaran orang, kalau tidak salah, sekarang sudah 8 miliar ya, sudah menuju ke sana dan sudah lewat mungkin. Di ayat 7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, kalau kita berbicara tentang zaman akhir, kapan itu dimulai zaman akhir? Sebenarnya kalau di dalam perjanjian lama sudah ada pengertian tentang zaman akhir yang dikaitkan dengan kedatangan Kristus yang inkarnasi. Saya ulangi, di dalam perjanjian lama ada istilah tentang zaman akhir, dan itu dapat kita lihat misalnya di dalam surat Ibrani. Di dalam surat Ibrani demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi yang namanya zaman akhir sudah dinubuatkan, itu berkaitan ya, zaman akhir itu berkaitan dengan kedatangan Kristus yang inkarnasi, anak Allah inkarnasi yang sekarang kita rayakan, kita ingat sebagai hari Natal. Jadi kedatangan Kristus ke bumi dalam keadaan sebagai manusia, mengenakan tubuh manusia, dan ia bernatur manusia,
natur kemanusiaan ditekatkan pada pribadinya, dan itulah inkarnasi. Nah, itu namanya disebut zaman akhir, ya, dimulainya di zaman akhir ini. Nah, itu dimulainya. Dan sampai nanti dia di dalam zaman akhir ini Tuhan menyampaikan kembali semua pengajaran perjanjian lama, menyampaikan kembali semua yang diajarkan di dalam perjanjian baru, kemudian nanti ia menjalankan misi Allah, menyatakan kebenaran dan menjalankan pelayanan sampai menderita di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, bangkit dan menyatakan kemenangan atas maut, dosa, dan kemudian gereja berdiri di hari Pentakosta. Nah, ini masih zaman akhir. Zaman akhir sampai nanti Kristus yang sudah naik ke surga, lalu pada zaman Kristus datang kembali, kalau akhir zaman itu momen, satu peristiwa pertama, tunggal, peristiwa tunggal. Jadi beda dengan zaman akhir. Kalau zaman akhir itu kan proses perjalanan. Nah, di zaman akhir inilah kita mendapati pengertian bahwa ada gempa bumi, ada perang, ada kelaparan, ada kemiskinan, ada situasi yang sangat mencekam, termasuk munculnya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama sudah ada, di perjanjian baru ada rasul-rasul palsu, di dalam konteks sekarang ada pendeta-pendeta palsu. Nah, kira-kira begitu urutannya. Ada pengajar-pengajar palsu di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru juga demikian, di perjanjian baru seperti itu, sampai sekarang juga ada pengajar-pengajar palsu. Juga di perjanjian lama ada institusi-institusi keagamaan palsu yang menyembah Baal, Asitoret, menyembah dewa-dewi, dan sebagainya. Di perjanjian baru juga ada orang-orang yang menyebarkan Injil palsu, mengatakan orang Kristen, tapi sebenarnya dia bukan orang Kristen. Ada institusi-institusi keagamaan, bahkan sampai sekarang. Jadi banyak membuktikan itu adalah masa-masa zaman akhir. Dan tentu makin bertambah, makin berkembang, makin kelihatan bahwa memang ada orang-orang yang melakukan itu. Mengapa demikian? Kalau kita ingat yang ada orang-orang yang bukan dipilih Tuhan, dan ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan mereka terus akan mengerjakan pekerjaan si jahat, dan dalam diri mereka juga ada pikiran jahat. Nah, kalau akhir zaman, yaitu Kristus datang kembali, itu momen. Itu satu hari yang disebut harinya Tuhan. The day of the Lord. The Lord's day namanya, harinya Tuhan. Kita saja salah kaprah ya, kalau nyanyi itu hari ini harinya Tuhan. Sebenarnya harinya Tuhan itu berarti Tuhan datang kembali. Nah, itu berarti selesai semua peristiwa yang lalu. Mengapa waktu Tuhan datang kembali, maka ada yang namanya beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah kebangkitan, adanya kebangkitan. Jadi terjadi waktu Tuhan datang itu ada kebangkitan. Kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang berdosa. Yang kedua adalah pada momen itu juga ada penghakiman. Penghakiman terhadap semua orang berdasarkan perbuatan, lalu ada penghukuman dan ada penyempurnaan penebusan. Jadi dihukumlah orang-orang berdosa masuk ke dalam api neraka bersama setan dan roh-roh jahat lainnya, dan masuklah orang-orang percaya di langit dan bumi yang baru. Langit bumi yang baru yang mana? Yang ini, yang kita diami sekarang ini, nanti diubah oleh Tuhan, dilanjutkan menjadi langit dan bumi yang baru, dan Yerusalem dari surga turun. Jadi kita tidak naik. Ada yang mengatakan Tuhan turun kembali atau datang kembali, kita naik ke surga. Salah. Tidak ada dalam Alkitab itu mengatakan begitu. Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan datang kembali turun, kemudian kita naik ke surga. Kok aneh gitu ya? Masa Tuhan datang kita malah naik gitu ya? Nah, itu adalah pengajaran yang tidak biblical. Pengajaran Alkitab, Tuhan turun melakukan tindakan yang tadi saya katakan tadi, ada kebangkitan, kemudian ada penghakiman, ada penghukuman, ada penyempurnaan penebusan di langit dan bumi yang baru. Tadi saya sudah katakan pada zaman Adam sampai zaman Nuh, lalu Tuhan hukum dengan air bah, kemudian zaman Nuh sampai sekarang, nanti dihukum dengan api, lalu semuanya akan habis, lalu nanti Tuhan pulihkan bumi ini, Tuhan transformasi bumi ini menjadi bumi yang baru, dan di sana memang kita akan dapati bahwa tempat kita berpijak itu adalah emas, berlian, dan segala hal-hal yang luar biasa, dan semua kita bekerja di sana, bekerja di bumi yang baru itu dengan tubuh yang mulia, untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kita tidak hanya bertepuk tangan memuji Tuhan, tapi kita bekerja. Tapi kerjanya apa? Kerjanya dengan penuh sukacita, tidak dengan air mata lagi. Dan kalau kita di zaman akhir ini kan kerja susah payah, mesti kuliah lah, mesti S1 lah, S2 lah, ikut terampilan ini dan itu untuk menunjukkan tanggung jawab kita kepada Tuhan.